Tapi disitulah setiap saya dimarahin itu malah bukannya tobat, bukan malah bukan malah takut ya, tapi di situ malah jadi besok tambah lagi paling cuma diomelin doang kan gitu. Seperti itu. Disitulah saya sedikit merenung ya, di situ saya sedikit merenung, ya Allah kenapa begini gitu kan, semakin kesini makin kesini hidup saya tuh cobaannya tuh terlalu banget berat gitu sih. Berjalan, nah itu tapi tetap namanya setan itu ada aja godanya. Di situ akhirnya saya nikmati dengan dunia lagi. Gitu. Maksudnya, ketika saya sudah nyaman, sudah enak, itu ditegur lagi. Gitu. Maksudnya sayanya lupa gitu. Akhirnya. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalkan, nama saya Praja Listanto, asli dari Jakarta. Saat ini saya bertempat tinggal di Semarang, tepatnya di Tegalsari. Kegiatan saya sebelumnya itu sehari-harinya lebih ke bikers ya. Ya sampai saat ini. Cuman insya Allah dengan pembawaan yang berbeda ya. Yang berbeda, mungkin dulunya lebih ke gaya-gaya bikers yang lebih ke agak nakal-nakal ya. Banyak, mungkin nanti kita sama-sama cerita lah ya untuk menjadi inspirasi teman-teman juga untuk bisa menjadi baik ya, berubah lebih baik. Ya, untuk saat ini saya ya untuk masih belajar ya bersama teman-teman di sini juga gitu ya. Ada di Dawam, terus kegiatan-kegiatan lain juga ada di kegiatan FKM. Nah, terus juga sering silaturahmi bermain-main ke teman-teman Cahijrah Semarang ya. Jadi teman-teman Mas Atang ya. Ya kenalnya di sini sih di Dawam ini. Kebetulan Mas Atang ada di sini ngobrol-ngobrol ya. Akhirnya saya juga main ke tempat beliau ya di sana di Cahijrah di daerah Lamper Tengah ya. Saat ini memang kan belum di masjid itu belum boleh katanya ya. Mungkin masih di sekretariat mereka kegiatan-kegiatan pengajian offline juga ya sama online. Nah main-main aja ke sana. Sebenarnya lebih banyaknya sih saya ikut di FKM juga kan. Ada kegiatan Senin sama Kamis itu kegiatan parkir dakwah gitu. Parkiran dakwah. Apa itu parkiran dakwah? Ya kita kegiatannya itu setiap Senin sama Jumat setelah maghrib sambil menunggu pada Isya itu ya kita di area parkir itu mengadakan kegiatan dakwah ya. Mungkin mengundang beberapa ustaz setiap periodenya bergantian ya ustaznya. Ya tujuannya untuk mengajak daya tarik saudara-saudara muslim itu meramaikan masjid sih ya. Lebih mungkin masih ada yang ragu-ragu untuk ke dalam masjid ya gitu. Kita di parkiran aja di luaran gitu santai sambil makan gratis kan kita sih dari panitia juga menyiapkan konsumsi ya untuk. Kalau perjalanan tato sih sebenarnya dari waktu masih muda ya, dari zaman selesai lulus SMA dulu sih. Apa itu kok bisa pengen banget? Awalnya sih tren terus juga. Mungkin kalau saya ceritakan dari awal itu gini. Basicnya sih sebenarnya saya dari zaman sekolah itu sepertinya nakal gitu. Senengnya dengan hal-hal yang mungkin jiwanya anak muda zaman itu saya pada saat itu ya seneng nakal-nakal gitu ya. Jadi ya sekolah itu zaman itu tawuran ya di Jakarta ya. Tawuran ya apalah. Nah itu juga saya itu sangat jarang sekali, malah hampir tidak pernah ya melaksanakan ibadah juga. Ibadah apalagi puasa itu banyak bolongnya lah, hampir semuanya gitu masalah. Terus mulai lulus sekolah itu ya akhirnya itulah mulai lihat seneng tato gitu ya. Saya buat tato akhirnya
Pertama satu yang nggak kelihatan takut diomelin kan. Gambar apa itu? Gambar ada sih sini gambar serem ya, gambar-gambar setan gitu lah ya. Oh, coba. Gambar-gambar setan lah gitu. Jadi masih sempit lah. Ya gambar-gambar iblis lah ya, iblis Jepang lah ceritanya gitu. Nggak sempit lagi. Gitu, jadi pertama ini akhirnya belum terlihat orang tua, lama-kelamaan orang tua tahu. Mereka tuh diomelin, dimarahin besar ya, marah sekali ya orang tua. Tapi disitulah setiap saya dimarahin itu malah bukannya taubat, bukan malah bukan malah takut ya. Tapi di situ malah jadi besok tambah lagi, paling cuma diomelin doang kan gitu. Seperti itu. Jadi buat lagi, akhirnya orang tua sendiri sampai bosan kali mungkin nah ini kalau akhirnya didiemin saja gitu sama ibu ya, sama bapak pun ya akhirnya didiemin. Mau berbuat apapun saya, mau ngelakuin apapun saya, itu saya didiemin aja sempat. Akhirnya didiemin saja. Jadi sampai akhirnya saya bertanya sendiri gitu kan, kok kayak nggak disayang ya? Gitu berasa beranggapan gitu asumsinya. Kok kayak nggak disayang? Akhirnya coba pelan-pelan nanya, kok kayaknya gue dicuekin aja nih kan gitu. Ya orang Jakarta bahasanya kan gitu. Kok gue dicuekin aja nih? Udah nggak sayang. Dan kebetulan gini, saya itu ditinggal sama orang tua itu sama, kalau ibu itu ibu sambung ya. Saya ditinggal sama ibu saya itu di usia saya sekitar 6 tahunan kalau salah itu SD ya. SD itu ditinggal sama ibu. Terus nggak berapa lama, terus akhirnya ayah saya juga nikah lagi sama ibu yang saat ini gitu. Ya berjalannya waktu akhirnya itulah terjadi gitu. Maksudnya bukannya saya berontak atau kecewa sama keluarga, tidak. Asik-asik aja sih, baik-baik aja sama dengan keluarga. Mungkin pembawaan saya ya, mungkin di saat itu nakal gitu, mungkin ya anak laki terus nakal, akhirnya dunianya akhirnya lari ke situ. Ya sampai akhir terakhir pun saya tanya, kenapa kok saya kayak dicuekin aja gitu. Terus jawabannya gimana? Ya bukan dicuekin, justru ketika kamu lakukan sesuatu menurut kamu baik tidak gitu. Diajarkan berpikir dewasa gitu. Ya menurut kamu baik enggak? Kalau menurut kamu baik, lakukan. Gitu. Jalani kan gitu. Menurut kamu baik. Daripada kita bilang nggak baik, kamu menurut kamu baik kan akhirnya yang ada kamu juga marah, kamu juga nggak terima kan, itu akhirnya dari situlah saya sadar, ya memang sudah terlanjur tato dan sudah terlanjur seneng karena di saat itu memang selain seneng, selain nakal, dan saya juga memang lebih kejiwanya dulu entertain kan, sebagai entertainment ya art gitu, saya di bidang musik sih dulu ya, di bidang musik. Apa pegang apa? Musik dulu saya di main bass sih. Musik-musiknya underground tapi yang wah nggak pang sih kalau yang kayak dibilang musik setan ya, itu juga orang tua juga bilang gitu, ngapain sih musik-musik kayak gitu, musik-musik setan kan. Ada memang kan identik seperti itu ya, gambar-gambar pun masih gambar-gambar setan kan, terus simbol-simbol pun kayaknya simbol-simbol yang lebih ke satanik ya kayak gitu. Sebenarnya sih kalau setelah saya pelajari tidak seperti itu, cuma gaya-gayaan aja kan. Tidak mengartikan saya di satan, tidak, cuman seneng karena keren gambarnya kan, kepala kambing seperti apa itulah. Jadi ya ikut-ikutan aja intinya sih kayak gitu. Tapi kalau saya yang ambil ininya sih memang di seninya ya, di musiknya itu. Dan di situ juga akhirnya masih berjalan dengan musik sebelum saya di motor malah ya. Itu dunia musik sampai tahun sekitar bener-bener saya break, nggak megang alat. Kalau main bandnya itu nggak megang band alat lagi sekitar 2005 lah. 2005 saya vakum main musik, tapi saya tetap di musik gitu, lebih ke apa ya dibilangnya sound engineer ya, mixing, mastering kayak seperti itu, recording. Saya main di studio sama di outdoor ya. Live outdoor. Di saat itu saya sempat megang artis itu Tia Afi dulu, sempat saya pegang.
untuk Afi. Afi Tia yang orang Solo ya. Akademi Fantasi. Betul yang juara 1 plus orang Solo itu. Nah itu saya sempat pegang dia sampai lumayan lama sih, sampai nggak salah 4 tahunan kalau salah itu saya pegangnya. Dan beberapa band-band lain lah ya, band-band indie juga sering juga pegang dulu. Oh gitu. Gitu ya, masih dunia itu akhirnya. Iya. Apalagi di dunia entertain dulu ya, banyak sekali dunia-dunia yang membuat saya sangat apa ya, dunia-dunia yang kemaksiatan kali ya. Dari miras, dari Apa aja itu? kalau seringnya dulu sih perempuan ya. itu sangat dekat sekali ya, sangat dekat sekali dan sangat mudah sekali didapatnya lah ya. Oh gitu ya. Iya, karena memang kita nggak beli tapi ada yang nawarin kan. Gitu. Ya gratis lagi kan. Allah ya, situlah akhirnya Iya. lupa dengan hal-hal yang seperti ibadah, lupa, sangat lupa itulah ya. Semakin jauh, semakin dalam, semakin ini tuh semakin sangat meninggalkan itu banyak sekali gitu. Hampir kalau dulu masih mending nakal tapi masih ada sholatnya gitu. Sampai di dunia itu tuh betul-betul blank dan benar-benar tidak ketemu sama sekali yang ibadah saya kan. Sampai hal-hal yang haram juga sampai ngelakuin ya gitu. Gitu, sampai terus akhirnya saya di entertain itu break, diajak ke Semarang, ketemu orang Semarang tuh diajak ke Semarang, ya akhirnya dibuatkan buat IO kan. Jadi IO lah itu. Jadi IO terus berjalannya di Semarang itu dari 2010. 2010 saya ke Semarang, mulailah di situ buat IO. Ya sampai di 2000 terakhir saya di Semarang kegiatan IO itu sekitar 2015 kalau nggak salah 2015. Memang pada saat itu saya tinggalkan IO, tinggalkan Semarang itu bukan karena pekerjaan saya sudah bosan, bukan. Tapi pada saat itu ayah itu mengundang suruh pulang ke Jakarta, tapi saat itu udah tinggal di Sukabumi. Orang tua tuh udah tinggal di Sukabumi. Suruh pulang, pada saat itu memang adik saya itu mau nikah. Saya disuruh pulang. Pada saat itu sebenarnya saya nggak pulang, sebenarnya nggak mau pulang karena memang satu nggak punya ongkos ya di saat itu, lagi nggak punya ongkos, lagi nggak ada duit lah intinya gitu. Akhirnya tapi ayah itu memaksa untuk saya tuh harus hadir, harus datang gitu, harus kumpul ya. Intinya orang tua tuh pengen kumpul, anak-anaknya pengen di rumah, pengen kumpul. Emang saya jarang sekali pulang gitu. Lebaran pun belum tentu pulang. Orang-orang biasanya Idul Fitri, Lebaran wah berharap berbondong-bondong pengen pulang. Kalau saya biasa saja gitu. Hal yang tidak ada apa ya maksudnya. Idul Fitri itu kayak gimana karena nggak merasakan itu hari kemenangan gitu. Biasa saja karena memang di saat itu ya memang nggak inilah gitu ya. Saya juga mengenal Tuhan juga nggak terlalu gimana biasa saja gitu. Akhirnya di situ ayah minta saya pulang. Akhirnya dipaksa dan ayah ya udah pokoknya saya pulang ya. Gue kirimin duit nih, gue ongkos. Nah, udah akhirnya saya pulang, dipaksa ya pulang. Ternyata ya udah ngejalanin acara itu nikahan adik saya. Setelah acara adik saya nikah itu ayah saya sakit, jatuh sakit dan memang dari acara itu sudah berasa gitu. Cuman masih nggak terlalu diperasa mungkin ya karena ada momen ini. Setelah selesai urusan adik saya nikah dan itu di situ ayah tuh langsung jatuh sakit ya. Dan saya paksa dan memang ya harus sudah ke rumah sakit lah, kita periksa lah yang benar gitu kan. Akhirnya sampai rumah sakit, setelah ditangani sebentar itu akhirnya lumpuh. Gitu. Sebagian tubuhnya itu lumpuh separuh ya. Dari mulai perut ke bawah itu tidak bisa bergerak sama sekali, tidak ada sarafnya itu tidak bisa bergerak sama sekali. Dia awalnya sih diagnosanya dokter itu asam lambung sih sebenarnya, sampai besar perutnya itu ya.
Akhirnya minta dioperasi dari rumah sakit, ya akhirnya keluarga menyetujui. Setelah dioperasi pun sebenarnya tidak ada masalah gitu dalam begitu itu. Soal dia besar. Akhirnya lari ke saraf lah gitu, seperti ke saraf. Tapi kan penanganan langsung ke saraf itu tidak bisa karena kondisi fisik lagi belum baik kan. Masih proses baru operasi, harus menunda dulu, terus harus paling tidak memperbaiki stabil dulu lah gitu. Itu akhirnya proses sampai disitulah saya menemani ayah ya hampir sebulan lebih, dan kantor pun akhirnya saya tinggal. Saya izin sama bosnya lagi itu, saya itu ya saya tidak bisa teruskan untuk saat ini gitu. Mungkin saya resign atau ya resign sementara. Kalau memang sini sudah selesai, saya bisa kembali ya kita teruskan lagi. Tapi kalau memang tidak ya mau nggak mau saya harus tunggu di sini sampai kondisi membaik lah ya, sampai membaik. Akhirnya hampir 1 bulan lebih itu tidak ada perubahan gitu ya. Itu semakin menyusut lah ya, semakin badannya juga tidak bisa berubah, sarafnya itu ya masih tetap lumpuh, terus fisiknya juga menurun, makin habis badannya, gula darahnya, diabetesnya naik, akhirnya rusak di sini itu karena nggak bisa berubah kan, duduk paling tidur kan, didudukin juga dipaksa duduk gini ya, akhirnya luka makin membesar akhirnya rusak jaringan sel itu. Ya udah sampai akhirnya masuk lagi rumah sakit selama seminggu. Akhirnya juga ayah tuh nggak ada, meninggal dunia pun beliau minta pulang ke rumah, nggak mau di rumah sakit, minta di rumah. Ya udah saya ajak pulang. Setelah di rumah yuk ngomong, udah nggak kuat lah, pokoknya saya mau pulang. Ya udah mau pulang, nggak mau pulang lah. Itu pun di hari Jumat gitu, alhamdulillahnya di hari Jumat gitu, selesai. Begitu ayah sudah tidak ada, sudah selesai urusan pemakaman selesai, keluarga juga sudah ya tidak berlarut-larut dengan kesedihan sudah beberapa hari ini ya. Ketika itu saya mau memutuskan kembali pun ternyata tidak bisa gitu. Karena memang di situ saya harus masih mendampingi ibu dan adik-adik yang masih kecil gitu. Masih ada adik saya masih kecil. Wah ini kalau saya tinggal ini gimana nih kondisinya di sini kan? Yang pasti makan atau dan hal-halnya lah ya. Jadi Nah di situ nggak bisa saya tinggal. Akhirnya mau nggak mau saya putuskan di sini. Bos saya udah nggak bisa ikut deh. Gitu saya harus memang tinggal di sini kan gitu, nggak mungkin saya pulang. Disitulah saya ngambil keputusan berhenti, terus cari kegiatan di sana. Tapi sangat susah sebetulnya. Di sana itu kan Sukabuminya masih saya tuh dari kabupaten masih pelosok arah mau ke Pelabuhan Ratu sih ya. Di sana tuh sangat susah. Akhirnya saya lari ke Bogor, kota Bogor. Di situ ada teman saya di Bogor, di kota, teman motor ya. Saya main ke sana, ya ngobrol-ngobrol, atau mungkin ada kegiatan gitu, mungkin ada ya celah-celah pekerjaan apapun gitu tak ambil. Ternyata memang belum ada di situ, tapi teman ngasih kesempatan di sana. Ngasih kesempatan di situ tuh, lo mau nggak garap nih tanah? Jadi intinya dia mau ada lahan, ada tanah gitu. Nah di situ coba bikin sesuatu keramaian kan gitu atau gimana lah gitu. Nah itulah, oh ya boleh lah gitu. Yang penting saya coba bisa ada kegiatan gitu. Di situ saya masuk ke area itu sekitar daerah tepatnya itu daerah Ciawi Bogor Cikretek. Itu tanah 1 hektaran. Itu tanah sih tanah kosong tapi dibikin kebunnya. Terus ada gazebo, ada rumah saung-saung gitu, model Sunda ya, khas Sunda. Di situ saya tinggal, di situ coba berpikir gimana. Akhirnya teman saya pun itu dia itu ngasih support lagi. Nih gue kasih pinjam modal gitu. Saya pinjam modal tapi memang tidak besar. Coba lo olah deh, misalkan bikin warung apa, bikin apa. Ya udah tuh saya terima. Konsepnya memang tadinya buat kumpul-kumpul, teman-teman motor kan seneng kumpul-kumpul tuh, karena di situ space-nya luas. Di situ ya akhirnya
tidak berjalan gitu. Dengan saya coba ini akhirnya dana biaya itu, duit itu habis juga untuk operasional di sana gitu. Kadang ada teman datang ya sementara buat nyuguhin makan buat apa gitu, akhirnya habis biaya karena saya nggak ada pemasukan gitu. Habis. Nah di situ sampai ini udah mungkin teguran ya. Di situ merasakan teguran dari Allah mungkin ya, teguran di situ sampai saya tidak punya apa-apa sama sekali, uang itu habis. Terus sempat listrik itu mati kan karena pakai ini ya, token ya. Listrik itu mati ya karena tidak disuplai kan, mati. Akhirnya saya dikontak teman-teman yang lain, akhirnya dibantu, dikirimin lah untuk pulsa token hidup lagi. Terus gas juga habis itu gas habis, beras saya sudah tidak ada sama sekali. Cuman kalau untuk makan mungkin ya akhirnya karena di situ perkebunan ya, banyak yang ditanam dulunya. Ada singkong ya, ada apa di sini mungkin namanya tela ya. Nah itu terus ada buah-buahan gitu, pepaya ya, sayur-sayuran itu ada ya, cabai atau tomat itu ada, terong gitu. Akhirnya ya nasi itu saya nasi singkong. Saya cabut singkong. Ya lumayan sih, itu sekitar ada semingguan lah ya. Nasi singkong, terus sayurnya itu sayur daun singkong gitu ya. Daun singkong, terus sampai nyari ikan di kali itu saya serok-serok dapet ikan apa kecil-kecil itu yang kecil-kecil biasa di kali ya. Itu saya serokin, saya goreng, ternyata memang ikan itu nggak enak, bukan buat dimakan, pahit. Ya teman, nasinya itu nasi makan singkong itu, sayurnya sayur dan singkong ya, makan buahnya buah pepaya lah itu di sini. Nasinya juga apa, masaknya juga pakai kayu-kayu itu, pakai kayu bakar. Ya hampir sekitar seminggu lah itu, sampai ngerasain yang gimana ya. Tahu bulat itu tuh, tahu bulat yang 500-an tuh lewat. Itu rasanya di pikiran tuh kayaknya enak banget. Karena nggak punya duit mau beli ya, ngedenger suaranya itu tahu bulat digoreng dadakan. Ya Allah itu rasanya enak banget. Pas Allah itu, wah sampai memang disitulah saya sedikit merenung ya. Di situ saya sedikit merenung, ya Allah kenapa begini gitu. Semakin kesini makin kesini hidup saya tuh cobaannya tuh terlalu banget berat gitu sih. Di situ akhirnya ya sedikit saya mulai berubah. Ya sholat pun sebisanya, semampunya lah ya, semampunya. Coba terus berdoa pun saya semampunya, sebisanya. Akhirnya sedikit mulai ada pertolongannya. Akhirnya ketemu dengan dunia. Tiba-tiba saya disamperin orang. Itu dunia, ada pasar malam dekat-dekat daerah saya, itu ada pasar malam ya, Dukderan kalau di sini bilangnya. Itu disamperin orang pasar malam ke tempat saya. Ditanya langsung, Mas, Bang, ini namanya Praja Bang? Iya, kenapa? Gue butuh lu, kenapa? Kenal juga enggak kan sih? Itu dari mana emang? Jadi gue diceritain dari teman saya yang di Bogor itu, ternyata cerita tuh lu kalau ada event kegiatan tuh teman gue di sana tuh, dia memang basicnya emang event. Oh ya udah, akhirnya disamperin sampai dia ke situ, ke tempat saya. Akhirnya ditanya, tolong bantuin gue dong, bisa bantuin apa? Ini di Ciawi itu gue lagi ada pasar malam. Nah di situ ada panggungnya, gue butuh orang untuk ngadain bikin apa namanya kayak festival kayak gitu. Dan di situ memang pas bulan Ramadan kan. Nah, jadi ya udahlah, kayak gimana sih saya main. Bikin festival kayak Marawis kan, apa dakwah kecil gitulah yang untuk lingkungan sekitar. Akhirnya saya bantu. Nah di situ, tapi yang ngajak ini nggak bisa menjanjikan gaji ya. Saya ya kalau gaji sih nggak ada, tapi kalau untuk makan, rokok, insya Allah ada, dia bilang kan. Ya masih bisa lah gitu, di sini sama-sama kita nanti buat makan gampang bisa. Akhirnya ya sudah, daripada juga saya di rumah juga nggak makan singkong kan. Saya kesana akhirnya bisa ngerasain kopi, bisa ngerasain nasi kan, alhamdulillah, bisa ngerokok lagi. Ya sudah, akhirnya saya jalan itu pelan-pelan. Di situ mulailah titik-titik pintu-pintu rezeki itu mulai kebuka sedikit. Dari mulai situ saya dapat duit lah ya sedikit.
Dan kegiatan-kegiatan saya dapat duit sedikit, akhirnya saya baca peluang di situ. Wah, kayaknya bikin kopi laku nih kan gitu kan, jualan kopi. Jualan kopi di situ. Punya duit kalau misalnya itu sekitar 20 sampai 30 ribu di saat itu. Saya belanja kopi renceng itu, terus saya minjem termos, saya modalnya air panas sama gelas plastik gitu, ya udah jualan di situ. Akhirnya sampai lama lumayan nambah modal, akhirnya saya bikin space sedikit, saya dekor seadanya kan biar kelihatan keren gitu. Orang-orang bisa nongkrong depan panggung gitu. Akhirnya disitulah bosnya yang pasar malam itu ngopi di tempat saya. Nah, bosnya yang benerannya gitu hitungannya. Datang di situ ngobrol situ, ngopi di situ. Terus dia lagi bahas proposal untuk ada acara apa namanya? Kalau nggak salah di situ acaranya hari jadi ya, HUT hari jadi kota di Sukabumi juga. Disitulah saya perhatiin. Akhirnya saya memberanikan diri tuh, Pak, boleh nggak saya bantu? Bantu apa nih Mas? Saya bantu bikin proposal. Gue bilang nggak bisa. Ya saya coba dulu deh Pak, mungkin bisa gitu, karena saya juga memang pernah event. Oh coba aja, saya pinjam laptopnya, saya gambar, saya bikinkan proposal itu sampai konsep 3D ya. Saya memang bisa bikin 3D yang SketchUp itu. Saya buat layoutnya itu konsep 3D, akhirnya ini kayak gini lah Pak. Oh orang itu senang, kok kamu bisa ini? Ya bisa Pak, memang dulu saya kerjaannya begini. Saya kalau bikin begini ini saya bayar orang keluar gitu. Ternyata kamu bisa, ya udah bantuin saya deh, ikuti di tim kita. Ya udah akhirnya saya bergabung di timnya mereka. Alhamdulillah berhasil gitu sampai jebol ya. Project kita di hari jadi itu kita yang menang, kita yang pegang di jalan itu. Ya sudah berjalan. Nah, sebelum event itu kan masih ada jeda sebulan ya. Saya masih tetap ada di area yang sama, masih area di situ sampai setelah Lebaran. Nah disitulah banyak juga hal-hal yang banyak banget ya perjuangan sampai saya jadi setan. Sampai saya jadi setan. Jadi setan dalam arti nyari duit jadi setan, tapi duit itu duit halal sih sebenarnya, karena kayak bikin rumah hantu ya. Tahu rumah hantu? Ditegur gitu kan. Jadi setannya gitu. Jadi rumah hantu kan di pasar malam bisa ada rumah hantu. Nah itu saya bikin sama teman saya. Ya bikin konsep rumah hantu ya. Ayo saya bikin. Itu konsepnya dadakan bikin. Jadi ada tempat space setting jadi seolah-olah jadi serem gitu kan. Sampai saya juga jadi setan. Ya di situ kan alhamdulillah malah dapat tambahan masukan lagi selain jualan. Istri kan ikut, istri jual kopi, saya jadi sudah nikah. Sudah nikah. Itu istri ikut, istri jadi jualan kopi, saya itu jadi setan Mas. Jadi setan. Sama itu ya. Wah didandanin jadi setan lah. Situlah banyak akhirnya. Menjelang Lebaran itu alhamdulillah dan bersyukurnya lah. Dari situ saya bisa menghasilkan, untuk paling enggak saya bisa membayar zakat fitrah itu istri saya sendiri, terus keluarga saya gitu di rumah itu masih bisa saya zakatkan ya, sedikit sama buat jajan Lebaran itu masih ada lah gitu di situ. Alhamdulillah ya. Mulai dari situ mulai ada perkembangan gitu, mulai perkembangan tingkatan pendapatan juga, karena banyak pekerjaan itu yang berhasil saya garap di event di pasar malam yang itu, karena tingkatnya pasar malam yang tadinya cuman pasar malam, tapi di sini saya bawa sama pemiliknya itu ke event hari jadi kota gitu. Jadi hari jadi kotanya kita yang handle. Ya di situ saya dapat gaji yang lumayan gitu. Dan di situ saya juga bisa berbagi ke keluarga. Di situ udah mulai ya sedikit ya sudah mulai kenal semuanya. Oh iya benar ya, Allah itu ada. Gitu maksudnya. Sudah ada rasa-rasa itu sudah ada. Berjalan. Nah itu tapi tetap namanya setan itu ada aja godanya. Di situ akhirnya saya nikmati dengan dunia lagi. Gitu. Maksudnya ketika saya sudah nyaman, sudah enak, itu ditegur lagi. Gitu. Maksudnya sayanya lupa gitu. Akhirnya sedikit malah masih minum lagi. Terus ya lupa lagi sama berdoanya, sholatnya lagi, lupa lagi, minum lagi gitu.
Ya akhirnya hancur lagi dunia itu ya, karena dunia seperti itu tidak stabil ya. Kadang lagi bagus-bagus, kadang lagi enggak, sampai saya pernah tidak terbayar gaji itu 3 bulan. 3 bulan itu tidak terbayar karena bukannya si bosnya nggak bayar, tapi memang kondisi event itu rugi terus gitu. Akhirnya ya memang yang diutamakan yang lain-lain, tapi kalau saya ya udah nggak apa-apa bos, yang penting saya bisa makan dulu lah, ini anak istri saya juga. Akhirnya anjlok dan saya udahlah nyerah kayak gitu. Saya cari uang, bukan cari kesenangan. Kalau keluar itu di situ saya rusak lagi lah, maksudnya rusak lagi. Jadi lali ya bahasa ini, udah dikasih enak terus lupa, akhirnya jatuh lagi. Di situ sempat di saat itu saya frustasi atau gimana ya mungkin gitu. Balik saya ke Jakarta, lagi itu di Jakarta saya tinggal sama teman-teman gitu di sekretariatnya kita di motor ya, di klub motor saya. Di situ saya di tempat saya itu ya nggak bisa ngapa-ngapain sih sebenarnya, belum bisa kerja, belum apa, numpang dulu di situ kan. Kerjaannya malah jadi mabuk terus malah. Mabuk setiap hari, minum terus sampai ketua saya itu jengkel sama saya. Jengkel dan menegur saya. Lu kok diem aja, kok ngapain lu? Maksudnya cuman tidur, bangun keluar mabok, balik lagi tidur kayak gitu. Sampai jengkel ketua saya itu, sampai ngelihat saya tuh, iya bukannya marah dia karena nggak senang, tapi kok lu sampai kayak begitu sih? Lu cari kerja kayak ngapain, kayak bukan gua nggak boleh lu tinggal di sini, tapi lu berusaha bangkit lah gitu. Akhirnya ya ntar gue cari kayak gitu. Cuma kan nyari kerja itu tidak semudah itu kan gitu, di saat memang sampai saat ini pun nggak segampang itu nyari. Akhirnya saya istri dulu kerja, begitu istri kerja, nah itu kita ngontrak lah, kita ngekos dengan istri. Nggak lama itu ya udahlah, akhirnya saya coba break lagi dengan apa namanya, udahlah kok masa gini terus, coba minta lagi gitu. Saya coba minta lagi sama Allah tuh, ya Allah masa saya gini lagi sih gitu. Coba kasih kesempatan lagi. Akhirnya kayak itu dapat pekerjaan yang memang dari teman lagi, dari dunia teman motor juga, datang ke Sekre dari Makassar. Teman Makassar itu datang ke Jakarta main, terus akhirnya ngobrol-ngobrol sama ketua itu kan, ini gue ada kerjaan nih di Semarang, gue butuh orang, kira-kira siapa ya? Ya akhirnya ya kebetulan ada anaknya, soalnya saya lagi di luar, mungkin break dulu apa gimana nih? Mari. Tadi sampai mana? Sampai mulai ada dapat pekerjaan. Mau dapat pekerjaan, mau balik lagi ke Semarang nih, gitu ya. Kita tunda dulu.